Jujur amat nih saya. Terus pernah nggak baca buku tebel? Waduh, tebel banget ini lagi buku. Udah males banget dah gua bacanya udah. Pernah nggak? Ada yang gitu nggak? Yakin ada ya. Terus ada yang bilang juga, wah suruh nulis lagi. Gue kayaknya bukan penulis yang gak bakat nih gue. Nggak, kayaknya gue bukan keluarga penulis dah. Ada yang begitu pernah? Ada ya. Ada nggak yang bilang, ih lu kok ribet banget deh, gue pengen yang instan-instan aja, yang cepet aja dah. Kalau mau beli gelar tinggal aja beli di tempat yang paling bagus. Di mana kita beli gelar S1, ijazah kita beli. Ada yang begini? Oke, kita bandingkan yang sekarang, yang pernah begini. Wah, ikut seminar dan nih, wah ini bakal seru nih, bakal banyak pengetahuan dan pengalaman dari narasumber yang gua nggak dapet di kelas. Ada yang begini? Ada. Wah, macet di tengah nih, aduh gimana ya, wah harus cari alternatif lain nih. Kita naik apa namanya, naik angkot, wah harus apa, naik Gojek. Bisa naik Gojek. Kalau naik motor kan banyak jalan tikus ya, dia bisa naik Gojek. Ada yang begitu? Ada kira-kira, wah bukunya tebel nih, kira-kira ide dan gagasannya apa yang pengen disampaikan ya. Ada yang begitu? Yang belakang ada? Halo? Halo? Ada yang belakang begitu? Pernah dengar? Yang terakhir, wah tadi disuruh nulis lagi sama buku Sumawati, disuruh buat jurnal 15 halaman. Wah, saya akan coba. Masalah jelek kek, masalah bagus belakangan. Yang penting saya coba dulu, nanti saya bisa belajar. Ada yang pernah dengar gitu? Oke, baik. Sekarang kita akan bedakan mana orang yang banyak nyerahnya, yang banyak ngeluhnya, yang belum perang udah mau mati duluan, yang belum berusaha sudah pasrah duluan. Mana orang ya yang tidak pantang menyerah, yang ketika dikasih sesuatu bukan menjadi masalah tapi tantangan. Mana orang yang ketika ingin mencoba menulis nggak pernah menyalahkan dirinya, tulisan saya jelek apalagi orang lain pasti selalu lebih jelek lagi nanti tulisan saya. Dia nggak pernah begitu. Itulah yang namanya disebut fixed mindset. Fixed mindset itu adalah sudah tertutup, mati sebelum berperang, belum berusaha tapi sudah pasrah, belum mencoba tapi sudah gagal duluan. Ini ciri-ciri fixed mindset. Orang yang begini lama suksesnya, orang yang begini lama majunya. Kenapa? Karena selalu ngeluh dan tidak pernah mau untuk berusaha. Yang kedua, pikirannya growth mindset, dia berkembang ya, seiring perjalanan waktu. Dikasih buat jurnal, insya Allah saya jalanin. Diikut seminar, lihat yang lain, ini dapat pengalaman baru yang ada di sekolahan. Ketika sedang menghadapi sebuah perubahan, belajarnya online, saya akan belajar, saya akan baca modulnya. Ini orangnya growth mindset, mindsetnya terus berkembang dan mau belajar. Apa bedanya orang pinter dan orang yang mau berusaha? Orang yang pinter, ini menurut penelitian ya, Carol Dweck itu mengadakan penelitian. Apa katanya? Ada mahasiswa yang pinter, ada mahasiswa yang berusaha. Mahasiswa yang pinter cuman orientasinya apa? Hasil. Yang orang-orang yang berusaha, pinter juga enggak, berusaha tapi orientasinya apa? Proses. Suatu ketika sang dosen ingin memberikan soal yang lebih rumit karena dia tahu nanti akan memenuhi kegagalan. Sudah disetting sama dosennya. Mahasiswa yang pintar ya, dengan kepintarannya dia akan berusaha, tapi berusahanya apa, ketika menemui kegagalan dia akan nyerah atau dengan cara-cara yang picik dan jelek. Tapi orang yang berusaha, dia tahu, wah ini gagal nih, tapi dia akan mencari berbagai alternatif kegagalannya, metode apa, pendekatan apa yang harus dia ketahui. Ternyata dua kelompok ini, yang fixed mindset yang tadi sebelah orang-orang pintar tadi, ternyata tidak tumbuh ketika mengalami kegagalan, pasrah. Wah udah gagal nih, udahlah ngapain juga. Tapi yang mahasiswa yang berusaha gimana? Wah gagal nih, kita harus cari jalan lain. Masih banyak jalan menuju Roma. Akhirnya apa? Ternyata yang berusaha ini berkembang terus, pola pikirnya
tidak statis, maka yang mahasiswa yang berusaha ini akan lebih sukses. Karena apa? Lebih sukses dan lebih berkembang potensinya karena dia mau menerima sesuatu yang baru, mampu beradaptasi, tidak pantang menyerah, selalu keluar dari comfort zona amannya. Halo? Sampai sini sudah paham? Saya tidak mengajarkan teori. Ini pengalaman saya. Saya selalu mengeluar dari comfort zone. Kuliah semester 4 saya nggak mau dibiayain sama bapak saya. Kenapa? Bapak saya sudah cukup tua, buruh, banting tulang untuk saya. Comfort zone saya ketika dikuliahin saya keluar. Ngapain saya? Saya nyari kerja. Udah bapak nggak usah mikirin kuliah saya, biar saya nyari kerja dulu, saya berusaha. Bapaknya salut dong, dia nggak ada anak yang pengen semester 4 pada saat itu pengen nyari kerja, karena nggak pengen dapat comfort zone aman. Ya Pak, saya mau cari kerja dulu. Gimana caranya? Saya harus lulus kuliah. Kemudian suatu hari saya bekerja di sebuah media pada saat itu. Saya kemudian sambil kuliah, saya keluar dari comfort zone saya. Apa yang saya lakukan? Saya membuat gebrakan pelatihan jurnalistik se-SMK dan se-SMA se-Jabotabek bersama mahasiswa UI, Jayabaya, Trisakti, Gunadarma, UIN Syarif Hidayatullah dan sebagainya. Di situ saya sebagai pembicaranya. Tepuk tangan dong buat saya. Saya selalu tidak pernah tahu dalam zona aman. Saya selalu keluar dari zona aman saya. Saya menginisiasi, mengkreator. Ya, terakhir saya menginisiasi banyak ustadz yang ceramah tapi nggak bisa nulis. Padahal public speaking-nya bagus, ilmunya. Kenapa tidak dibukukan buat jamaahnya? Langsung saya ajukan proposal kemana? Ke masjid, diterima. Alhamdulillah, jalan. Ya. Ini yang saya bilang, terus bertambah, berkembang pola pikirnya, tidak statis, tidak dalam zona aman, selalu melihat tantangan, selalu masalah itu tantangan, tidak berkeluh kesah sebelum mencoba. Ini yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Sampai sini sudah paham? Cius? Cius banget apa cius sekali? Cius banget. Sudah paham ya? Oke.